Bumbu putih itu tuh sebenarnya sederhana sekali, cuman bawang merah, bawang putih sama ini kemiri udah disangrai, terus ini udah kemarin udah sempet digini dulu nih. Di apa sih namanya, digiling duluan. Jadi pokoknya intinya bumbu putih itu adalah 2 bagian bawang merah, 1 bagian bawang putih, bisa 2 bagian kemiri, atau kalau nggak suka terlalu kental 1 bagian kemiri juga nggak apa-apa. Jadi ini kita lihat dulu di sini bawang merahnya ada 1 lagi. Ada 135 gram. Jadi nanti bawang putihnya separohnya. Nah, ini tuh kita giling pakai apa sih namanya? Kita giling pakai sedikit minyak. Goreng. Supaya dia agak sama air sedikit. Ini sebenarnya bisa langsung digiling semuanya, cuman karena ini tempatnya kurang besar jadi aku gilingnya satu-satu. Jadi bawang merahnya dulu aku giling, terus nanti bawang putih sama kemirinya aku giling juga. Oke, kita tutup. Sekarang kita giling dengan blender. Ini kan sekarang tuh tahu nggak sih, sekarang tuh ada yang namanya Thermomix apa itu loh. Keren ya. Ini kita haluskan sampai halus, benar-benar halus. Resep bumbu putih ini ada yang jadi notulen, mantap banget. Ini harus dipin nih. Gimana cara ngepinnya? Coba saya harus pin. Gimana cara pinnya? Duh, bentar. Iya, ada Ibu Dia juga. Ntar ini cara ngepin. Coba aku pin punyanya Bu Amih. Gimana ya caranya sih? Guys, tolong bantu aku guys. Gimana? Kemirinya disangrai dulu. Ih, cakep. Bumpernya berapa gram? Pokoknya ya Bu Dia, perbandingannya. Copot. Siapa sih? Perbandingannya adalah, bentar. Benerin. Nggak konsentrasi saya. Bentar, ini. Pokoknya itu perbandingannya adalah 2 bagian bawang merah, 1 bagian bawang putih. Nah, kemirinya opsional nih. Kalau kamu suka bumbu yang lekoh gitu kan, yang berminyak gurih gitu, kemirinya juga 2 bagian. Tapi kalau misalnya nggak suka yang terlalu, pingin yang light aja, 1 bagian juga cukup. Ini bawang merahnya 135 gram. Jadi nanti bawang putihnya akan 135 bagi 2 berapa? 135 bagi 2. Iya, kemirinya disangrai dulu. Supaya dia ada wangi, apa istilahnya, nati, wangi yang ngacang, jangan salah ngomong. Ini bawang merahnya dulu. Sebenarnya ya Bu-ibu, kalau misalnya blender kamu gede gitu ya, bisa langsung dimasukin semuanya. Cuman kan ini ya biar live-nya agak lamaan dikit gitu. Tadi 135 dibagi 2 berarti 65, 130, 62,5 ya, 63 lah, nggak apa-apa deh sama temen ya. 63 gram bawang putih. Kebanyakan Bu, kebanyakan juga ya. Terus kemirinya juga, aku suka kemiri, bumbu yang lekoh gitu, jadi aku mau kemirinya banyak. Sebentar, ambil sendok dulu. Sendoknya mana ya? Sendoknya di belakang. Where is my sendok? Here you go. Nih, sendoknya, kemirinya juga 135 gram.
Kalau misalnya kebanyakan ya 100 gram juga boleh lah. Jadi tergantung selera pada saat masakannya dibuat. Biasanya kalau yang senang-senang gurih-gurih gitu, kemirinya tuh harus banyak. Aku bikin 100 gram aja ya kemirinya. Jadi 1,5 kali, lebih dikit gitu. Terus kalau udah, ini boleh kita kasih air atau minyak. Tadi kan udah dikasih minyak, yang itu ini kasih air aja deh. Nanti tenang aja, karena apa? Karena nanti pun ini akan disangrai, dimatangin lagi, jadi tidak perlu takut kelembekan atau keapaan gitu ya. Seneng loh, di sini ada notulennya. Mantap tuh, liatin udah halus kan. Ini bumbu putih. Kalau misalnya perlu opor, kamu tinggal ulekin kunyit aja. Kamu perlu bikin woku, tambahin tomat sama cabai sedikit, rica-rica sama cabenya lebih banyak. Wah, ini mah resepnya Bu Marsia kemarin ya, bikin woku dan ini. Nah, aduh pedih banget boy. Masya Allah, pedih banget ini bawangnya. Wah, ini tuh gurih banget asli. Melecet ke situ. Ini udah. Terus jangan lupa pada saat mau menumisnya kita berikan ini. Ini adalah daun salam. Kasih daun salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih ya 2 nih yang gede-gede. Ini daun salam opsional, cuman aku seneng karena apa? Karena tuh nanti bumbunya tuh kayak wanginya enak gitu. Ini boleh nih. Ini kan sayang ya, sebagai ibu-ibu yang sangat efektif dan efisien, kita bisa tambahkan air sedikit aja. Sedikit, ini teh kayak nggak banyak kok, lihat deh, kayak cuman sedikit, cuman buat menggojaki. Kalau udah kita panaskan kompornya, kita aduk-aduk dulu baru dipanasin. Ntar aduk-aduk ini belum di iniin ya, belum diapain, belum dinyalain kompornya. Kita aduk, kita ratain dulu aja. Bentar, lupa pakai celemek, nanti baju aku kotor. Bu izin mandiin bocil ya, semangat. Selamat mandi. Bu Dia nggak sambil masak ini Bu Dia. Iya, kalau yang pada kepingin pesen kue-kue enak nih, kamu follow Blooming Bakehouse itu deh. Cakep banget, kue-kuenya bagus banget. Di mana Bu? Samarinda ya Bu ya. Nih kita panasin aja. Ini kalau misalnya kamu suka bumbunya lebih wangi, kita bisa berikan minyak goreng. Tadi kan udah dikasih minyak goreng sedikit, tambahin sedikit lagi. Ini ada sisa sedikit, tambahin aja dikit banget kok. Kalau kebanyakan juga nanti bumbunya jadi terlalu berminyak, nggak enak. Nanti masakannya jadi terlalu berminyak. Ya ini tinggal nunggu matang aja. Dia istilahnya kayak ditumis duluan gitu loh. Nanti sampai dia warnanya tuh agak gimana ya. Ini warnanya kayak gini nih. Kayak gini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini wadah bumbu putih aku. Sudah habis, masih wangi. Pokoknya kalau kayak gini tuh modalnya timbangan deh. Ini bumbu putih ini bisa buat bumbu capcay, bumbu sop. Kalau bumbu sop berarti nanti tinggal tambahin merica gitu. Wih, wanginya sampai ke situ.
Oh iya, Blooming Bakehouse di Samarinda ya. Nih ya, kalau kamu orang Samarinda atau punya kenalan di Samarinda, kepingin kirim-kirim hampers, ingin bikin kasih kue sama teman kamu yang di Samarinda, bisa kalau ibu Blooming Bakehouse. Oh ya, wanginya belum sampai situ, ini belum wangi. Tar lagi nih. Ada orang yang bikin bumbu putih itu seneng wangi bawang putihnya, jadi bisa ditambahin bawang putih. Kalau aku seneng gurih, jadi aku banyak kemiri dan bawang merah. Bawang putihnya ini kita bisa bikin minyak bawang putih. Nanti kalau misalnya ini udah kelar, kita bikin sekalian minyak bawang putihnya ya. Minyak bawang putih itu bikinnya gampang pol. Bahannya modalnya cuma bawang putih. Terus bawang putihnya itu tidak dihaluskan yang sampai halus banget, tapi melainkan hanya dicop-cop sedikit pakai ginian nih, chopper. Kalau banyak ya pakai chopper yang gede, tapi kalau cuma segini mah pakai chopper gini aja. Itu ya. Ini jangan lupa sambil diaduk-aduk biar enggak wangi, biar enggak gosong. Jadi dua bagian bawang merah, 1 bagian bawang putih. Kemirinya boleh opsional, bisa 1 bagian, bisa 2 bagian. Kalau kamu suka yang creamy bisa dibikin 2 bagian. Tapi kalau misalnya suka yang biasa aja lah, ya 1 bagian aja sama si bawang putihnya gitu. Nih kalau udah kita tumis begini biar dia wangi gitu. Harum. Kalau minyaknya agak banyak itu jadinya nanti lebih wangi sih si bumbunya, cuman ya risikonya agak berminyak dikit jadinya si itunya. Jadi kalau misalnya mau ditambahin jangan banyak-banyak. Gitu. Harum. Kalau misalnya mau bikin opor bisa, ini tinggal tambahin ulekan kunyit. Ini pun bisa dijadiin bumbu kuning. Caranya bagaimana? Dipisahin aja, terus diulekin kunyit. Gitu. Biasanya kunyitnya itu kayak 2 bagian bawang merah, 1 bagian bawang putih. Kunyitnya biasanya sih cuma setengah bagian. Jadi warnanya agak kuning biasa, tapi kalau mau kuning banget ya udah 1 bagian. Cuman kalau 1 bagian itu pastiin kunyitnya bukan kunyit yang kunyit yang tua banget gitu, soalnya agak getir. Nggak perlu ditambah minyak lagi waktu numis. Mau ditambah sedikit boleh Bu, tadi aku tambahin sedikit, itu bisa bikin lebih wangi lagi sih. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, soalnya kalau banyak-banyak nanti dia jadinya terlalu berminyak gitu. Nih sampai dia bebel-bebel. Kalau udah itu tinggal diaduk aja. Nih kita sambil ini ya membuat minyak bawang putih ya gengs. Nah minyak bawang putih ini kita perlu karena minyak putihnya bawang putihnya cuma sedikit. Bawang putihnya cuma berapa gram ini, coba kita hitung. Bawang putihnya ada. Nah kalau minyak bawang putih atau baceman bawang putih itu gunanya buat untuk bikin tumisan gitu ya, kayak tumis toge, tumis kangkung, tumis apa yang cuma perlu bawang putih doang gitu loh. Itu lebih sak. Ini ada 62 gram bawang putihnya, 62 gram. Oke. Ya aku kan mau bikin sambal ya, lupa bawang merahnya udah masukin semua. ya sudah, nanti beli lagi. Ini 62 gram ya. Ini kita
masukin ke dalam apa ini chopper kecil ini, liatin udah sompel, udah somplak, tapi masih fungsional buat begini-begini, buat motongin kecil-kecil. Jadi cuman kayak kayak gini nih jadinya tuh kecil, jadi kayak cacahan kecil-kecil, nggak di ini ya, nggak usah di apa, nggak usah dihalusin pakai blender yang terlalu halus. Ini udah mau mateng nih, apalagi ini bawang putih ini kita taruh sini. Ini kalau habis begini jangan mengucek mata ya. Sakit mata kamu kena bawang putih. Tapi tahu nggak, kalau lagi bintitan itu pertolongan pertamanya adalah dipotongin bawang putih gini terus dioles di bintitnya. Pedih banget asli. Tapi besoknya biasanya sembuh. Tapi pedihnya bukan main. Hati-hati jangan sampai masuk mata. Kalau nggak masuk mata juga pedih. sambil olahraga. Kayak gini nih bentuknya nih kalau udah mateng, agak ada gocong-gocong coklat sedikit, tapi nggak gosong banget. Udah kita diamin aja karena pannya kan masih panas ya. Nah, udah diamin dulu, dia akan mematangkan sendiri dengan sendirinya. Disimpan di kulkas ini, tapi harus bener-bener dingin dulu baru disimpan di kulkas ya. Nih, terus ini, terus kita lanjut dengan minyak bawang putih. Minyak bawang putih ini enak banget kalau misalnya bikin tumisan tuh, jadi lebih cepat, lebih apa ya, lebih satset gitu loh. Ini sisanya tinggal 62 gram tadi. Ini nggak ada ukuran khusus ya. Jadi 62 gram minyaknya itu pokoknya sampai si siapa namanya, sampai si bawang putihnya kambing dikit gitu loh. Ini dia. Nih kayak gini. Tumisnya kasar-kasar aja nggak apa-apa. Kita timbang ya minyaknya ya. Pakainya kan 62 gram tadi bawang putihnya. Kita timbang minyaknya. Kita pakai 120 gram minyak. Ini di mana sendok ya? Sendok buat apa sih? Lupa. Nih, kita rendemin gini dulu. Nih, kalau udah api kecil. Aku tuh udah sering banget nih bikin apa namanya, live bikin ini si minyak bawang putih ini. Segampang itu dan sebermanfaat itu. Ini nanti kalau udah ini disimpan lagi di kulkas kemiringnya. Jadi ini namanya kan bumbu dasar ya, jadi kamu harus tetap menambahkan inu kalau misalnya bikin opor tinggal ditambahin kunyit atau bubuk kunyit,
terus tambahin salam serai lengkuas. Nah, tapi yang penting bumbu halusnya itu kamu udah punya duluan kayak gini gitu. Ini kita panasin dulu, kayak apinya api kecil. Ini kalau misalnya kamu mau jadiin bumbu kuning, tinggal tambahin kunyit. Pengen dijadiin bumbu merah, tinggal ditambahin cabai sama tomat biasanya. Sama semuanya habis digiling terus dipanasin dulu, dipanasin dulu kayak gitu. Jam berapa sekarang? 10.16. Di sini gitu, terus nanti tinggal diambil deh ini ya. Oh panas kayak debusan gini. Ini apinya agak kegedean sih sebetulnya, jadi harus di kita masukkan bumbu putihnya ke sini. Wadah ini udah dingin kan dia kan, masukin. Kalau punya wadah kaca lebih bagus, yang pasti dibiarkan dia dingin dulu aja, jangan panas-panas dimasukin, biarin agak adem-adem gitu baru dimasukin. Ini nyiapin kental dan bagus. Kalau mau bikin opor udah tinggal nambahin, kalau opornya opor kuning ya tinggal tambahin kunyit. Bahkan kalau dibikin bumbu nasi goreng juga enak loh. Cara oh iya, nggak usah dikasih garam, garamnya nanti aja. Kalau mau masak baru ditambahin garam sendiri, ini mah nggak usah. Ini bawang putihnya diginin aja. Wangi banget. Ini jadi bumbu bawang putih. Ini ngapain ya? Kalau yang ini namanya bumbu putih gitu. Sini ya. Nah, sebentar lagi kita selesai. Dia udah mendidih, diemin aja di situ sampai dia dingin. Kalau udah dingin baru dimasukin ke wadah seperti ini. Selesai. Kayak rendang tomat dibersihin. Ada siapa tuh? Ada Bu Eca. Hai Bu Eca. Nih dia selesai. Ini minyak bawang putih selesai. Ini berguna untuk bikin tumis-tumisan sayuran yang cepet, atau bikin nasi goreng bawang putih gitu. Selesai, tinggal tambahin bumbu-bumbu garam apa segala macam. Nanti kalau udah dingin baru dimasukin sini ya. Ini bumbu putihnya udah jadi. Hai Bu Eca.
Gimana Bu Eca? Sudah dimakan kimchi watinya? Coba dikasih komennya. Kritik dan saran dipersilakan. Nih sudah selesai si bawang putih, minyak bawang putih. Coba tambahin sedikit biar agak gosong sedikit. Sebenarnya jangan gosong-gosong sih, kalau gosong tuh nanti jadinya kurang sedap. Ini enak banget kalau dimasukin ke mana, coba ke mie. Ini kayak gini, aku juga bikin mie ini nih, minyak ini nih. Mana minyak aku? Oh, ini kalau ini minyak ayam bawang nih, tuh masuk kulkas jadinya beku. Minyak ayam bawang, dibikinnya pakai daun bawang dan kulit ayam. Ini enak banget. Aneka minyak-minyakan dan bumbu-bumbu dan hack bumbu-bumbu supaya masak lebih satset. Bikin aja kayak gini, kayak kalau aku sih ini kayak gini tuh bisa sampai sebulan lah. Masaknya yang bumbunya lekoh-lekoh tuh jarang, kayak kemarin tuh nyobain masak ayam boku gitu, itu bumbunya banyak banget. Tapi kalau misalnya kayak masakku biasa kan hari-hari cuman sop lagi, soto lagi, sayur asam lagi. Jadi ya itu aja sih masakannya sih. Udah dong, enak beneran, aku makan pakai telur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bakul kimchi, merasa bahagia. Itu dibikin sama ini Bu, kimchi watinya toh. Misalnya diperem sampai agak lama, agak tua gitu, kimchi tua gitu kan, yang baunya udah kayak terasi itu tuh rasanya asem gitu kan. Itu dibikin kayak apa sih namanya, di steam gitu loh, direbus. Itu enak banget, direbus pakai daging sapi. Aduh, mantap pol. Udah sih, ini sih sudah selesai ya ibu-ibu, mama-mama kece. Jadi demikianlah masak-masak satset kita hari ini. Temanya adalah mempersiapkan bumbu-bumbu biar masak lebih satset. Ada minyak ayam bawang, bisa lihat di Instagram aku. Ini bumbu putih ada di mana ya? Ada di Instagram nggak ya? Ada kali ya. Kalau bubuk ini bawang putih, minyak bawang putih ada di Instagram aku, ada nggak ya? Di YouTube aku, mamaku Koki Handal Network. Gitu. Ini sudah dibiarkan dia diam sendiri. Udah agak kecoklatan cantik gitu ya. Sekarang kita pulang dulu. Kita siap-siap untuk menonton drama Korea. Oke, terima kasih ya sudah nonton di sini. Sampai bertemu lagi. Love. Dah. Mari kita end sekarang. End now. Thank you.